Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga di siang hari ini kita semua di dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah mudah-mudahan, karena kita hakul yakin Allah bersama kita untuk melindungi kita semua, keluarga dan semua saudara-saudara kita yang dijauhkannya dari penyakit yang sekarang lagi mewabah, yaitu virus corona atau COVID-19. Baik siswa dan siswi yang Bapak banggakan, di pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai tentang Islam masuk ke Istana Raja. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya dan kini kita akan mencoba membahas tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Seperti apa sih masuknya keilmuan-keilmuan ke Nusantara kita? Outline atau garis besarnya kita akan membagi ke 3 tahapan seperti biasa. Bagaimana awal mulanya jaringan keilmuan masuk di Nusantara kita. Kita akan berbicara proses dan juga kesimpulan jaringan keilmuan di Nusantara. Pada bagian ini kita akan memahami hubungan antara istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Bahwasanya pada zaman dulu itu, sebelum negara kita terbentuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Nusantara kita itu banyak sekali kerajaan-kerajaan yang berdiri, yang menyebar di Nusantara kita. Nah, perkembangan lembaga pendidikan dan pengajaran di masjid-masjid sangat ditentukan oleh dukungan penguasa waktu dulu. Sultan bukan saja mendamai atau mendanai kegiatan-kegiatan masjid, tetapi juga mendatangkan para ulama, baik dari mancanegara, terutama Timur Tengah. Karena kita ketahui Islamisasi dengan teori para sarjana-sarjana muda itu didatangkan dari negara-negara Timur Tengah. Nah, dari kalangan Timur Tengah ataupun dari kalangan pribumi dari kita sendiri. Nah, para ulama kemudian juga difungsikan sebagai pejabat-pejabat negara. Ini adalah strategi karena inginnya kerajaan di kita yang ada di Nusantara itu memasuki ajaran-ajaran Islam yang nantinya akan disebarkan kepada masyarakat yang ada di Nusantara kita ini. Nah, proses keilmuan yang terjadi di Nusantara kita itu, waktu dulu ketika kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politiknya, namun tradisi keilmuannya tetap berlanjut. Nah, Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Nusantara. Namun ketika kerajaan Malaka telah masuk Islam, pusat studi keislaman tidak lagi hanya dipegang oleh Samudra Pasai. Jadi di sini jelas yang terlihat di layar kaca, banyak juga kerajaan-kerajaan yang sesudah masuk menjadi orang Islam. Kerajaan-kerajaan yang lain pun ikut mengislamisasikan seluruh masyarakat yang ada di Nusantara kita ini. Nah, terbukti kerajaan ini dalam waktu yang singkat, Malaka maksudnya, melakukan perubahan sikap dan konsepsi masyarakat terhadap agama, budaya dan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Di sini mereka mengkolaborasikan antara budaya dan ajaran Islam agar Islam mudah masuk dan Islam mudah diterima oleh masyarakat yang ada di Nusantara kita ini. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasanya banyak ulama mancanegara yang datang ke Malaka. Di antaranya ada ulama-ulama yang berasal dari Afghanistan, Malabar, Hindustan dan Arab. Nah, ini akibat dari bersinerginya antara kerajaan Samudra Pasai dan Malaka untuk mendatangkan para ulama-ulama yang sohor untuk memperkuat keislamisasiannya mereka. Tidak hanya itu, karena perhatian kerajaan yang tinggi terhadap pendidikan Islam, banyak ulama-ulama yang dari mancanegara yang datang ke Malaka, yang telah kita tadi sebutkan satu persatu. Nah, atas dasar hal ini,
Malaka menjadi pusat studi Islam di Asia Tenggara waktu dulu. Jadi banyak sekali orang-orang alim ulama yang berkunjung ke Malaka untuk memperdalami ilmu agama Islam di sana. Karena di dalam sebuah kerajaannya terdapat perpustakaan yang sudah tersedia. Nah, ini difungsikan sebagai pusat penyalinan kitab-kitab dan penerjemahnya itu dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Jadi mudah untuk dipahami untuk warga Nusantara kita waktu dulu. Nah, apa yang tadi saya sebutkan adalah sebuah latar belakang yang merupakan masuknya keilmuan di Nusantara kita ini. Nah, di sini saya akan batasi di 4 kerajaan yang waktu dulu menjadi sumber pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia. Di antaranya ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, terus Banten dan Palembang. Perlu diketahui, dulu di Nusantara kita ini, masjid yang berada di pemukiman penduduk itu dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah dikasih pembelajaran atau sudah mendapatkan ilmu-ilmu tentang agama Islam. Nah, lantas mereka berjalan sendiri dengan menjalankannya fungsi pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat umum. Kalau bisa dikatakan analoginya, ketika semua sudah ikut pesantren, bisa dikatakan udah ikut pesantren, dan setelah mereka kembali di pesantren ke rumahnya masing-masing, mereka menyebarluaskan ilmu yang sudah didapat di pesantren tersebut. Nah, disinilah terjadi demokratis pendidikan dalam sejarah Islam pada zaman dulu. Untuk yang pertama, masuknya keilmuan di Nusantara itu dinahkodai oleh Kerajaan Samudra Pasai. Nah, hal yang dilakukan oleh Kerajaan Samudra Pasai itu apa saja sih? Di antaranya bisa dibaca di layar kaca. Sultan ataupun raja dari Samudra Pasai itu mendandai kegiatan-kegiatan masjid. Raja Samudra Pasai waktu dulu itu banyak sekali mengalokasikan dana-dananya untuk kegiatan-kegiatan yang di masjid, yang sifatnya untuk penyebaran luas Islamisasi di Nusantara kita ini. Nah, yang selanjutnya, Samudra Pasai juga mendatangkan para ulama, baik dari mancanegara terutama Timur Tengah. Dan para sultan dan pejabat tinggi rupanya juga menimba ilmu dari para ulama tersebut. Jadi ini atas dasar karena sistemnya, kalau kerajaan ketika raja menunjuk A, pasti ke bawahnya harus ikut A semua. Kalau raja menunjuk huruf B, pasti semuanya akan huruf B semua. Dan alhamdulillah berkat kemudahan yang diberikan oleh Allah waktu dulu, Raja Samudra Pasai kita itu memeluk agama Islam dan mengarahkan semua para patihnya, para punggawa dan para nasihat, semua yang ada di Kerajaan Samudra Pasai diarahkan untuk menjadi seorang muslim atau memeluk agama Islam. Dan yang terakhir, para ulama yang kemudian juga difungsikan sebagai pejabat-pejabat negara. Nah, ini adalah suatu strategi Raja Samudra Pasai waktu dulu. Nah, sangat cerdas sekali ya kalau kita bisa amati. Nah, itulah beberapa kegiatan atau hal-hal yang dilakukan oleh Kerajaan Samudra Pasai atas terciptanya jaringan keilmuan di Nusantara kita, yang pada intinya semuanya mengacu kepada Islamisasi masyarakat yang ada di Nusantara. Baik, selanjutnya apa saja sih yang dilakukan oleh Kerajaan Malaka? Kalau tadi kita lihat di Kerajaan Samudra Pasai itu sultan mendandai kegiatan-kegiatan di masjid. Nah, sedangkan di sini di Kerajaan Malaka mereka itu giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Jadi lebih kepada pokok intinya. Nah, kalau tadi dari Kerajaan Samudra Pasai karena pendahulu, jadi ingin memberikan contoh bahwasanya ini loh ajaran Islam. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Kerajaan Malaka di sini menyebarluaskannya itu langsung menembak masyarakat di Nusantara kita ini dengan melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Selanjutnya,
ada perpustakaan yang sudah tersedia di istana yang difungsikan sebagai pusat penyalinan kitab-kitab, bisa dibaca ya. Nah, yang ketiga atau yang selanjutnya, karena perhatian kerajaan yang tinggi terhadap pendidikan Islam, banyak ulama dari mancanegara. Jadi kerajaan Malaka ini bisa dikatakan berpikir mengenai strategi bagaimana cara cepat untuk mengislamkan seluruh warga yang ada di Nusantara. Nah, di antaranya ya tadi mendatangkan para ulama, terus setelah mendatangkan para ulama membuat sebuah perpustakaan yang khusus ada di istana, itu membuat penuntut ilmu yang dari berbagai kerajaan Islam di Asia Tenggara itu datang pada kerajaan Malaka. Selanjutnya, jaringan keilmuan di Banten. Nah, di Banten fungsi istana sebagai lembaga pendidikan juga sangat mencolok. Nah, bahkan pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat untuk belajar. Nah, Martin van Brunesen menyatakan pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang untuk pertama kalinya pada tahun 1596 dan menyaksikan bahwa orang-orang Banten memiliki guru-guru yang berasal dari Mekah. Nah, pada masa Sultan Ageng Tirtayasa Banten semakin maju. Hasil pertanian melimpah, penyiaran agama Islam semakin pesat dengan tujuan oleh ulama besar seperti Syekh Yusuf Al-Magassari dari Sulawesi. Nah, kerajaan Banten menjalin hubungan baik dengan luar negeri seperti Turki dan Mughal. Selanjutnya, jaringan keilmuan di Palembang. Di sini juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan seperti Sultan Ahmad Nazamuddin, terus Sultan Mahmud Bahauddin. Nah, banyak sekali. Dan pada masa pemerintahan mereka telah muncul banyak sekali ilmuwan asal Palembang yang produktif melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan, ilmu tauhid misalnya, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, sorik, dan Al-Quran. Itulah tadi awal mula jaringan keilmuan di Nusantara, terus prosesnya yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang ada di kita. Berlanjut kepada kesimpulan bahwasanya perkembangan pendidikan dan pengajaran Islam telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas. Hal yang mempercepat proses itu, hal yang sangat memproses jaringan keilmuan di Nusantara, di antaranya yaitu penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu yang sebagai awal dari pemahaman. Karena kita ketahui bahasa yang sangat baik itu adalah bahasa yang dimengerti oleh penduduk sekitar. Jadi Islam dulu setelah diaksara Arabkan langsung diartikan kepada bahasa Melayu yang untuk mudah dipahami oleh warga Nusantara kita ini. Selain itu juga berkembangnya pendidikan Islam di istana-istana raja. Ini adalah suatu pendorong atau ini menjadi tolak ukur keberhasilannya Islamisasi yang berlangsung di Nusantara kita ini. Dan alhamdulillah alhasil sampai sekarang terbukti bahwasanya pendahulu-pendahulu kita yang menyebarluaskan ajaran-ajaran agama yang sampai detik ini Indonesia menjadi negara terbanyak pemeluk agama Islam di dunia. Terima kasih. Pembahasan untuk jaringan keilmuan di Nusantara hanya cukup di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.